Dan sejauh ini tantangan terbesar lu ketika menjalankan Nasi Peda Pelangi dan kemudian lu juga bikin yayasan juga kan, Sanustra itu, Sadar Nusantara itu kan. Nah ini kan dua komponen yang berbeda jauh nih, tapi lu melakoni itu gitu, melakoni dengan inisiatif baik itu. Nah, ketika lu melakoni itu, hubungannya ada hubungannya nggak sih antara Nasi Peda Pelangi dengan kulinernya, kemudian Sanustra dengan inisiatif ke sektor yang lebih budaya mungkin gitu ya. Ini ada ternyata ketika lu jalanin ada benang merahnya juga gitu. Oke, jadi kayak waktu awal-awal mulai nggak pakai sedotan, terus kita mulai ngangkat beras baik movement, terus mulai ada banyak barang-barang teman-teman di desa yang kita jual di situ gitu ya. Kita tuh ngelihat sebenarnya konsumen di Jakarta tuh juga bosen lagi sama makanan yang mereka bisa capai pakai jempolnya gitu kan. Apa sih yang dibeli paling itu lagi gitu kan. Jadi sebenarnya market nih jangan-jangan resah nih. Jangan-jangan market nih sebenarnya dibutakan karena emang nggak punya knowledge aja atau emang nggak pernah tahu aja gitu. Jadi kita merasa oke, warung adalah satu hal untuk kita menarasikan dan experience apapun yang tentang makanan sehingga panca indera rasanya tuh bisa kepantik gitu. Kayak kalau orang Indonesia katanya ya manusia pada umumnya kebagi dua tuh, ada yang DNA-nya dekat dengan hutan atau tanah, ada yang dengan air gitu kan. Makanan kan selalu tumbuh dari tanah dan juga masaknya pasti pakai air kan. Jadi kayak elemen-elemen itu yang pengen ngebawa ingatan kita lagi bahwa kita ini sebenarnya manusia Jakarta udah jadi korban consumerism, industrialis gitu. Cuman apa sih yang bisa bikin kita sadar dan balik supaya kita ngelihat lagi cara nenek moyang itu tadi gitu. Itu nggak bakal bisa kita ajak tanpa kita ngasih space untuk mereka experience. Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang consumer behavior gitu atau consumer appetite sekarang yang tadi craving buat something yang baru, Sanustra atau Sadar Nusantara ini akan jadi rumah buat mereka kesadarannya itu kepantik gitu. Bahwa Sanustra itu apa sih sebenarnya cuman kayak nongkrong-nongkrong nafas aja. Kegiatannya. Yuk kita di sini safe space buat semua. Lo bisa istirahat dari kepadatan Jakarta yang gila banget. Kita nafas aja di sini bareng-bareng gitu. Bener-bener kita cuma latihan nafas. Kita nggak jual nasi peda pelangi di situ, kita nggak jual ini. Tapi setelah sesi itu biasanya tuh orang lapar. Wah, gue mau makan dong gitu. Konsentrasi gitu ya. Jadi ketika itu kita jadiin satu experience, ketika mereka udah tenang, mereka udah ajak menyadari bahwa mereka harus ngasih jeda sama dirinya. Mereka juga sebenarnya worth it untuk memasukkan dirinya tuh dengan sesuatu hal yang baik lagi gitu. Dengan makanan yang bergizi. Bener, makanya beras baik, miring, ya semua makanan yang baik-baik itu muncul di akhir supaya obrolannya jadi satu kesatuan gitu. Dan itu lama-lama mudah-mudahan lilin kesebar gitu. Jadi kita nggak berusaha nyiptain obor gitu. Kita jadi kayak gue lilin, gue deket sama lo jadi nyala, besok lo deket lagi sama temen lo jadi nyala. Itu mudah-mudahan bisa changing the consumer appetite dan behavior atas kesadaran itu tadi supaya jajannya ke warung nasi peda dan temen-temennya yang udah emang berusaha untuk ngasih sesuatu yang emang baik juga buat alam, cuan juga buat kitanya gitu kan, tapi juga manfaat sehat juga sama teman-teman yang makan dan nongkrong. Berarti gitu. ini menampik perhitungan para bisnismen gitu ya yang ini kayaknya kalau secara cost nggak mungkin deh nih gitu-gitu ya. Tapi ternyata lu jalan gitu. Ternyata dengan cost yang besar gitu. Pasti nggak murah dong lu ambil beras-beras yang organik itu kan di sananya pasti kita juga udah lebih mahal mahal gitu kan. Beli sama petani. Ngebahas itu jadi kayak belajar bener, kita pandemi merah neracanya. Tapi karena ada strong value dan strong narasi yang kita pengen sampein dan kita bukan cuma ngomong, tapi kita juga bisa ajak teman-teman buat experience, langsung ajak kolaborasi, even lu mau jalan-jalan ke sawahnya juga ayo gitu. Karena emang itu yang kita coba lakuin pelan-pelan dan kita nggak perlu rame-rame gitu. Tapi kita cukup asik sendiri aja dulu supaya ya itu tadi kayak apa ya, kita ngeliat kalau kita nggak ngelakuin ini, besok kita nggak bisa jualan dong. Karena tanahnya udah rusak, nggak ada kangkung, nggak ada cabe, nggak ada tomat, terus harus ada yang ngelakuin ini kan jadinya. Dan kita lihat teman-teman yang nongkrong di warung juga suportif banget dan kan seneng ya rasanya ketika lu bersambut. Iya, lu serving something, lu cerita dan lu tulus nyeritain petani-petani yang teman-teman yang di desa yang udah keren-keren itu, terus
yang di Jakarta nih happy gitu. Jadi kita bisa ngonekin mereka kan, dan itu kan sebenarnya the new demand and supply gitu. Dan masalah gue harusnya 30% nih COGS, harusnya 35% gitu, harusnya 40% gitu. Tapi konsumen kita hari ini tuh nggak pernah ngebayar apa yang udah kita ambil di bumi gitu. Kita cuma bayar biaya produksi doang kan. Kita nggak pernah menanggung biaya rehabilitasi, restorasi, revitalisasi. Itu yang udah salah kaprah gitu sekarang. Dan itu lo masukin ke cost lo juga? Iya. Kita mengedukasi lewat, jadi emang cost kita 5.000 lebih mahal, kita beli kemas 75.000 lebih mahal. Beras baik itu 25.000 sekilo kalau end konsumen, dan itu bisa jadi 10 porsi. Jadi kalau lu makan 10 kali, sebenarnya cost lu makan nasi cuma 2.500 kok. Nggak akan bikin lu miskin, tapi bisa dampaknya tuh luas. Jadi kayak kita pengen ada ngasih contoh konkret bahwa buat berdampak, lu nggak harus nanam pohon, milah sampah, atau mikirin yang jauh-jauh. Sadar behavior sama behavior spending aja. lo, gimana lo spend waktu lo, gimana lo spend money lo, sama gimana lo masukin barang yang melekat sandang pangan papan yang lo pakai gitu. Dari diri sendiri dulu, makanya Sanusra jadi penting karena ya kesadaran untuk satu siklus manusia ini untuk bisa setidaknya nggak ngerusak aja, gitu. Nggak usah ngebenerin dulu deh, berhenti merusak aja. Itu gimana sih? Nah mungkin warung dan teman-temannya, termasuk Kang Duren juga bisa jadi kayak media edukasi belajar sama-sama gitu sebenarnya. Jadi COGS 30%, 40% bisa, tapi long to go. Dan kita juga kayak harus banyak kolaborasi. Dan itu mungkin, dan kita juga bisa kayak ngeluarin special event yang kita bisa jual 3 kali lebih margin. Jadi secara rata-rata juga tetap bisa nolong. Tetap sama, ya. Tapi yang penting menurut gue jangan cuma mikirin net income atau gross margin tiap bulan, tapi cash flow energinya, Fik. Jadi ketika lo berbuat baik, ini gue kayak udahlah doain aja ya Mas Jum, gue selalu bilang itu. Awalnya kita beli dari 50 kilo. Mas Jum itu siapa? Mas Jum ini petani kita yang di Sragen, yang berasnya kita pakai di warung. Gue bilang, Mas doain ya, iya Mbak kita doa terus. Jadi kita dari beli awalnya 50 kilo, sekarang udah 700 kilo per bulan. Dan itu dari mouth to mouth, dari teman-teman yang makan di warung, dia ngasih tahu dan lain-lain. Jadi kita percaya sama energi, kekuatan doa dan kalau kita giving sesuatu yang baik ke tanah gitu ya. Kita juga pasti akan dikasih terus sih. Yang baik lagi. Jadi kayak waktu gajian bisa bayar, waktu harus beli belanjaan bisa bayar gitu. Yang penting energinya jalan terus aja. Ini kan artinya kayak di era modern sekarang tuh orang di mana pikirannya selalu lebih hitung-hitungan industrial banget gitu ya. Tapi lu justru membalikan mindset ini ke ajaran nenek moyang gitu ya, di mana itu tadi ya, lu tinggal sadar aja kalau emang kebiasaan orang tua kita lama, lu makan di belakang, ambil gitu udah ya. Udah pada vegan dari zaman dulu nggak sih? Pecel, gado-gado, karedok, urap, lawar, itu vegan semua kan. Jadi jangan-jangan kita ini yang kejauhan nyari jawaban ya, karena gitu. mungkin penetrasi dari iklan-iklan produk yang membanjiri mungkin gitu ya. Dan ini kayak gua ngebacanya jadi kayak satu perlawanan yang halus gitu ya. Untuk mengcounter industri komersialisasi yang ada gitu ya. Mungkin sebenarnya kita yang kecil-kecil ini bisnisnya, yang kelasnya masih UMKM gitu ya, nggak akan bisa impact gede gitu. Tapi kalau misalnya rasanya ini dirasa penting untuk keberlanjutan anak-anak kita nanti dan setiap orang ngambil baby step, mungkin itu bisa jadi pemantik buat teman-teman korporasi besar sebenarnya, buat emang bisa melakukan langkah yang lebih ikutan konkret juga gitu. Mungkin mereka dampaknya bisa lebih gede daripada kita, cuman ya itu tadi kita nggak apa-apa jadi lilin, tapi lilin itu mungkin bisa nyebarin pendaran-pendaran semangat sih, supaya kita tuh nggak ngelihat krisis iklim tuh begitu jauh, kita tuh nggak ngelihat kayak ancaman polusi udara begitu jauh gitu. Sebenarnya kita sebagai orang yang punya duit, yang punya waktu, sama yang punya itu tadi ya consumer power itu, kita bisa kok berbuat sesuatu lewat daily transaction gitu kan, lewat apapun yang lo beli. Itu sebenarnya keputusan yang kecil-kecil itu sih menurut aku yang penting. Ada kekhawatiran nggak ketika nantinya mungkin langkah-langkah ini tuh nggak akan bisa berumur panjang gitu ya, atau langkah-langkah ini tuh ternyata banyak hambatan-hambatan ya karena yang lu lawan ini industri-industri gede gitu ya, yang mungkin bisa aja melakukan sesuatu tanpa ada tadi yang aling-aling tahu campaign lu ke ada dapat back campaign atau segala macamnya.
Sebenarnya kalau misalnya anehnya kita tuh kita nggak peduli Nggak lagi. peduli ya? Kita tuh nggak peduli gitu, kayak kita bener-bener berusaha asik sendiri. Karena ya kayak kemarin deh, kayak misalnya misalnya brand gede gitu, misalnya mau tapin ke Brass Bike Movement gitu. Menurut gua the more the merrier sih. Kalau lo bisa gotong royong, kita sekarang cuma bisa beli beras ke Mas Jom less than 1 ton per bulan. Mungkin gara-gara dia tap in, kita bisa jadi 3 ton. Dan itu doanya Mas Jom. Makanya kita kayak sebenarnya tuh cuma jadi kayak pemantik aja sih harusnya. Dan semoga bisa diikutin sama dibareng-barengin sama makin banyak orang lagi, tuh gue akan happy banget. Gitu. Walaupun ada take advantage atau apa segala macam, balik lagi ke rasa tadi ya. Kalau misalnya kita ngejalanin bisnis ini, gue berdoa kayak semoga warung ini tuh tumbuh seiring dengan anak-anak gue tumbuh. Jadi gue bisa. Menarik tuh. Jadi ada satu milestone yang memang dibentuk begitu kuat ya. Jadi gue nggak buru-buru kayak 5 tahun goals lu apa, 3 tahun lu harus BEP. Gue nggak gitu lagi. Kayak gue belajar 2020 kita pernah dapat investment dan kita sekarang belajar pelan-pelan untuk bisa buyback. Karena gue pengen itu semua tumbuh ya sesuai kebutuhan anak-anak gue aja. Karena balik lagi ke pertanyaan pertama lo tadi kan, kenapa lo mau mulai bisnis ini? Anjir, keren. Nadia Pratiwi. Udah lama malah ngobrol-ngobrolnya kayak Nadia Pratiwi nih. Nasi Peda Pelangi Group. Jadi ini juga bisa menginspirasi teman-teman di bisnis kuliner yang lainnya gitu ya. Jangan hanya cuma mikirin cuan doang gitu ya. Jangan hanya cuma mikirin COGS doang, jangan hanya cuma mikirin bertahan dan bisa melesat atau bisa escalate dalam waktu cepat gitu ya. Tapi tadi ya, lu cari value-value di belakangnya yang bisa ngedorong lu untuk terus berkontribusi baik gitu. Iya, amin. Wah, amin. thank you banget Nadia. Amin, Kang Nurul. Thank you, Fik. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Orang Hebat bersama Nadia Pratiwi dan saya Zulfikri Putra Malawi. Nanti ketemu lagi di podcast Orang Hebat, podcast bareng orang hebat berikutnya bersama orang hebat lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sadar. Kampanye nih.